Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali. Hari ini kita akan membahas kira-kira apa pertanyaan dari dosen penguji pada saat sidang skripsi ataupun pada saat sidang tesis. Kita tidak bisa menduga apa yang akan keluar, tetapi minimal ada beberapa pertanyaan yang sering kali muncul. Di antaranya yang pertama, apa alasan saudara memilih judul tersebut? Atau apa alasan saudara memilih judul di lokasi tersebut? Nah, kita harus hati-hati menjawabnya. Jangan kita asal jawab. Misalnya, karena dekat dengan rumah saya, ya. Atau karena perusahaannya tidak ada masalah, Pak, di sana. Dia perusahaannya sangat modern. Nah, jawaban ini kurang relevan, ya. Jawaban yang relevan adalah bahwa saya tertarik mengambil judul di lokasi tersebut karena di perusahaan tersebut banyak temuan-temuan, yaitu masalah-masalah yang sangat menarik untuk diteliti. Ya, kita ungkapkan aja data-data masalah tersebut. Tentunya masalah-masalah yang kita ungkapkan terkait dengan variabel yang kita teliti. Pertanyaan kedua adalah, apa hipotesa yang saudara buat? Nah, di sini saudara harus mampu menjelaskan hipotesa yang telah disusun. Bahkan pertanyaan tersebut bisa melebar. Misalnya, apakah hipotesa saudara terbukti? Nah, di sini kita juga harus mampu menjelaskan apakah hipotesa kita terbukti atau tidak. Perlu kita ketahui bahwa dalam uji hipotesa itu ada uji hipotesa secara parsial, yaitu uji T, dan ada uji hipotesa secara simultan, uji F. Nah, kita lihat hasil pengujiannya. Bila mana signifikansinya di bawah 0,05 atau T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka hipotesa kita terbukti. Pertanyaan yang ketiga biasanya terkait dengan uji instrumen. Apakah kuesioner yang saudara buat valid? Maka jawabnya valid. Sebab kalau tidak valid harus diganti pertanyaannya. Berapa standar validitasnya? Yaitu 0,3. Berikutnya masih terkait dengan uji instrumen. Apakah variabel yang saudara teliti reliable? Kita jawab reliable. Ya, kalau tidak reliable maka pertanyaannya juga harus diganti, ya. Nah, standar reliable itu adalah 0,7. Juga terkait dengan uji normalitas, ya. Apakah penelitian kita normal atau tidak? Kita jawab normal, ya. Nah, normalitas itu di atas 0,05. Pertanyaan yang keempat yaitu, berapa total pengaruh hasil penelitian saudara? Total pengaruh ini sama dengan koefisien determinasi atau sama dengan R². Jadi kalau dia menanyakan total pengaruh sama dengan pertanyaan berapa koefisien determinasi atau berapa R². Nah, kita harus bisa menjawabnya. Pertanyaan yang kelima adalah berapa epsilon. Nah, epsilon ini sama dengan variabel yang belum diteliti. Nah, rumusnya adalah 1 dikurangi R² atau 1 dikurangi total pengaruh. Jadi kita harus bisa menjawabnya dengan cepat, ya. Pertanyaan berikutnya adalah, apa itu epsilon? Nah, epsilon adalah variabel-variabel lain yang belum diteliti. Kalau dosen pengujinya melebar lagi, contohnya apa? Nah, contohnya sebutkan variabel di luar penelitian kita. Jadi jangan kita sebut variabel yang kita teliti. Jadi yang di luar penelitian kita. Nah, yang tidak kalah pentingnya, saudara juga harus tahu jenis penelitian apa yang saudara gunakan. Apakah regresi linear sederhana,
regresi linear berganda atau analisis jalur. Kalau dia regresi linear sederhana hanya ada 2 variabel. Kalau dia regresi linear berganda, variabel independennya lebih dari 2 variabel. Tetapi masing-masing variabel independennya tidak ada korelasi. Nah, kalau analisis jalur, masing-masing independennya memiliki korelasi. Nah, terkadang ada pertanyaan yang di luar dugaan kita. Misalnya, apakah hasil penelitian saudara dapat digunakan di perusahaan lain atau dapat digeneralisasi? Maka jawabannya ya. Sebab esensi di dalam metode kuantitatif, hasil penelitiannya dapat digeneralisasi. Berbeda dengan penelitian kualitatif. Kalau kualitatif, hasil penelitiannya hanya berlaku untuk lokus yang diteliti. Tidak kalah pentingnya adalah saudara harus mengetahui mana variabel bebas, mana variabel terikat, dan mana variabel intervening. Ya, variabel bebas itu sinonimnya adalah variabel independen, variabel terikat yaitu variabel dependent. Jadi saudara harus memahami ya, jangan sampai tidak mengetahuinya. Nah, tentunya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang keluar di dalam sidang skripsi ataupun tesis. Nah, ini adalah bagian yang sering muncul ya. Nah, sekarang kalian juga harus menghafal yang lainnya, teori-teori, dimensi-dimensi juga harus dihafal ya.